Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Si Bahlul Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin ingin bercerita kepada kalian mengenai kisah daripada Si Bahlul dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kisah ini sangat menarik. Coba dengarkan ya. Suatu ketika Syekh Junaid mendekati si Bahlul. Dia melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok batu. Syekh Junaid memberi salam kepadanya dan beliau menjawab seraya bertanya semula, "Siapakah engkau?" "Aku Junaid Al-Baghdadi," jawab ulama sufi itu. "Apakah engkau Abul Qasim?" Nama sebenarnya Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah Abul Qasim. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang sering mengajak manusia ke arah jalan kebaikan dan mencintai akhirat?" tanya si Bahlul. "Ya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau tahu caranya makan?" Lalu Syekh Junaid menjawab, "Aku mengucapkan bismillah. Aku makan yang ada di hadapanku. Aku menggigitnya sedikit, meletakkan di sisi kanan dalam mulutku dan perlahan mengunyahnya. Aku mengingati Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, aku ucapkan alhamdulillah. Aku cuci tangan sebelum dan sesudah makan." Bahlul berdiri, menyibakkan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru yang dihormati di dunia, tetapi kau tidak tahu pun cara makan." Sambil berkata demikian, Bahlul berlalu pergi. Salah seorang murid Syekh Junaid berkata, "Wahai Tuan, dia adalah orang gila." Syekh Junaid menimpali, "Ya, dia adalah orang gila yang bijak dan cerdas. Dengarkan kebenaran darinya." Kemudian Syekh Junaid mendekati Bahlul sekali lagi. "Siapa engkau?" tanya Bahlul. "Syekh Junaid yang tidak tahu cara makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tidak tahu cara makan, tetapi adakah kau tahu cara berbicara?" tanya Bahlul. "Ya," jawabnya. "Aku berbicara tidak kurang dan tidak lebih, dan aku tidak terlampau banyak berbicara. Aku berbicara supaya pendengar mudah memahami. Aku tidak berbicara terlampau banyak supaya orang ramai tidak mudah bosan. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasul-Nya," kata Syekh Junaid. "Lupakan saja tentang makan, karena kau juga tidak tahu tentang bagaimana cara untuk berbicara," kata Bahlul. Dia berdiri dan lalu pergi. Anak murid Syekh Junaid berkata, "Wahai Tuan, Anda lihat sendiri, dia adalah orang yang gila. Apa yang Tuan harapkan daripada orang yang gila sepertinya?" Kemudian Syekh Junaid menjawab, "Ada sesuatu yang aku perlukan darinya yang kamu tidak tahu." Kemudian Syekh Junaid bangun dan mendekati Bahlul lagi. "Apakah yang kau mau lagi daripadaku? Kau tidak tahu cara makan dan berbicara. Adakah kau tahu caranya tidur?" tanya Bahlul sebaik kepada Syekh Junaid mendekatinya. "Ya, aku tahu. Selepas sholat Isya, aku mengenakan pakaian tidur. Aku berwudu, berdoa, dan," jawab Syekh Junaid dengan menerangkan adab-adab tidur sebagaimana lazimnya diajarkan oleh para ulama. Sudah. Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana caranya tidur," kata Bahlul dengan tegas sambil bangun dan bergegas. Tetapi kali ini Syekh Junaid menahannya. "Wahai Bahlul, aku tidak tahu karena Allah. Maka ajarkanlah aku," pinta Syekh Junaid kepada Bahlul. Bahlul menjawab, "Sebelum ini kau mengatakan bahwa kau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang setelah kau mengaku engkau tidak tahu, maka aku akan mengajarkan kamu cara makan, berbicara, dan tidur. Ketahuilah bahwa kebenaran yang ada di sebalik makanan ialah makanan yang halal. Jika engkau memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, hanya tidak akan memberi manfaat, melainkan menyebabkan hatimu menjadi hitam," katanya. Kebenaran yang ada di balik bicara ialah hati.
harus bersih. Sebelum berbicara dan percakapan kamu, hendaklah menyenangkan Yang Maha Pencipta terlebih dahulu daripada yang mendengarnya. Sekiranya bicaramu hanya untuk urusan duniawi yang sia-sia dan tidak menjurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendatangkan malapetaka. Sebab itu, diam adalah lebih baik daripada berkata-kata. Lanjut si Bahlul. Kebenaran yang ada di sebalik tidur adalah hatimu perlu bebas daripada sifat permusuhan dan kebencian sebelum tidur. Hatimu tidak boleh tamak akan kekayaan dunia. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu tidur, kata Bahlul kepada Syekh Junaid. Kata-kata itu membuat Syekh Junaid tersenyum. Ya, itulah jawaban yang diperlukan daripada lelaki yang dikatakan oleh masyarakat sebagai orang gila itu. Syekh Junaid, seorang wali sekaligus mursyid yang termasyhur itu, dengan kerendahan hatinya kemudian menghulurkan salam dan mencium tangan Bahlul, lantas berdoa untuknya. Masya Allah, luar biasa sekali kisah daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga si Bahlul ini. Ya, begitulah kiranya kita tidak boleh menjudge seseorang daripada covernya. Bisa saja seseorang itu terlihat kumuh, terlihat gila, dikatakan gila, tapi bisa saja seorang itu adalah wali Allah. Kita tidak akan pernah tahu. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar untuk mengaji diri dan untuk mengkaji diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.